Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu yang telah Engkau percayakan Tuhan. Khususnya kami mau berdoa bagi Bapak Pembina, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo ada dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dalam pelayanannya, kesehatannya, Tuhan Engkau yang memberkati. Bahkan beserta wakilnya pengurapan-Mu mengalir bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi Gembala Rayon kami Bapak Wieko Mulyono dalam tangan kuasa-Mu. Bila pengurapan-Mu yang daripada Engkau mengalir bagi hamba-Mu ini, dalam pelayanannya, bahkan dalam kesehatannya, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertainya. Kami juga mau berdoa bagi Gembala Sidang kami yang ada di GBI Rayon 8 Grand Yusata. Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami Bapak Riki Budianto ada dalam tangan kuasa-Mu, pengurapan yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupannya.
Bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan keluarganya Bu Linda, anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Setiap pelayanan mereka Tuhan Engkau memberkati. Bahkan kami juga mau berdoa bagi keluarga Pak Endang ada dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang menuntun. Bahkan usaha dan pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Bahkan anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa bagi ibu rohani kami, Ibu Mita ada dalam tangan kuasa-Mu. Semakin Engkau berikan kekuatan, semakin Engkau tambahkan hikmat-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam hidupnya. Anak-anaknya juga Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa bagi setiap diakon, diakonisku, bahkan pendoamu, jemaatmu, diakon, semuanya ada dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan guru-guru sekolah minggu, biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu mengalir bagi setiap kami. Kami percayakan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan khususnya kami mau berdoa bagi pembicara hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan mengalir bagi hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan jatuh di hati kami yang baik. Engkau yang mencurahkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap pengerja-Mu Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu hari ini kami semakin mengerti, bahkan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang mengadakan ibadah juga Tuhan, biarlah pengurapan yang daripada Tuhan mengalir bagi kehidupan mereka. Bahkan sepanjang minggu ini untuk setiap aktivitas gereja-Mu, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, khususnya kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami hanya minta belas kasih-Mu turun bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Di mana masa-masa sekarang ini Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami kemampuan untuk melewati semuanya ini. Firman-Mu yang berkata, dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kami percaya Tuhan, Indonesia Engkau tolong, Indonesia Engkau pulihkan. Bahkan di setiap orang-orang yang sakit hari ini Tuhan, yang ada terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah-rumah, Engkaulah Jehovah Rafa bagi mereka Tuhan. Biarlah oleh karena kuasa-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu, mereka Engkau sembuhkan. Bahkan setiap tim medis yang ikut campur tangan Tuhan Yesus, setiap orang-orang yang ikut andil dalam pelayanan untuk mengatasi COVID ini Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau jaga mereka, Engkau berikan mereka kesehatan. Bahkan setiap diagnosa dokter biarlah terjadi dengan tepatnya Tuhan. Engkau mencurahkan roh takut akan Tuhan kepada rumah sakit, bahkan dokter-dokter, perawat, semuanya Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan. Kami percayakan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Khususnya kami mau berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan wakilnya Ma'ruf Amin. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap keputusannya. Biarlah hikmat yang daripada-Mu, kesehatannya Engkau berkati dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati. Bahkan setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, bahkan semuanya Tuhan kami percayakan ada hikmat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, di masa-masa sekarang kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu tangan-Mu yang kuat, yang selalu menopang kami, yang selalu menuntun bangsa Indonesia ini. Bahkan kami sungguh percaya masa ini boleh kami lewati dengan mengandalkan Engkau. Kami mengucap syukur untuk semuanya yang boleh Engkau izinkan bagi bangsa Indonesia, bagi kota Bekasi, bagi keluarga kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tiada sesuatu pun yang boleh Engkau izinkan terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Bahkan kami sungguh percaya Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Engkau yang memulihkan kota Bekasi, Engkau yang memberkati. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja-Mu. Biarlah bersatu hati, berseru kepadamu Tuhan. Kami minta ampun, kami minta belas kasih-Mu turun bagi setiap gereja-gereja. Engkau yang memberikan tahun ini Tuhan, tahun integritas bagi setiap umat-Mu. Bahkan kami sungguh percaya Pentakosta yang ketiga itu akan terjadi bagi bangsa Indonesia. Bahkan generasi Yeremia akan bangkit. Setiap anak-anak akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami bersyukur dan bersukacita atas kemurahan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang kehilangan keluarganya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan untuk melewati semua ini. Bahkan khususnya kami mau berdoa
bagi setiap jemaatmu GBI Rayon 8 Grand Wisata. Kalau yang hari ini Tuhan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Karena kami sungguh percaya Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber jawaban kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak-sorak meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama kita puji Tuhan Yesus. Kita beri yang terbaik bagi Raja kita. Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah ya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Serukan ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam ya. Dengan apa? Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Sebab akan apa? Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita semua bersorak bagi namanya. Katakan wuuu. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib heran, gajah perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Saat tangan kita kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Siapa Dia? Segala Raja.
kekuatan, nyala nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Dan musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah di atas segalanya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan kita, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, dan kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami boleh ada hari ini itu semua karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Semua karena karya salib Tuhan Yesus. Dan biarlah pada hari ini kami bawa sembah kami kepadamu. Kami bawa korban syukur kami kepadamu. Lewat pujian penyembahan yang kami bawa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Dan biarlah karya salib Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Ini sembah buat-Mu. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Dari awal sama-sama kita nyanyikan dari katakan Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku Tuhan. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkara
ku bawa kepada salib, menjadi kekuatan, dan kami katakan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salibmu. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Dan kami mau katakan salibmu ya keselamatan ya ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Lebih lagi katakan salibmu ya besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh ya Bapa, dan hidup dalamku. Sama-sama yuk kita sembah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat suara, kita sembah Dia. Kau segalanya Bapa, semua karena salibmu, semua karena kasih-Mu Bapa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah nama-Mu ya Bapa. Bayara 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 ya Rabba ya Rabba. Kami sembah Tuhan, kami angkat suara, kami sembah, kami puji Kau. Oh hadirat-Mu Bapa. Urabaya shinara baya kantara bayara 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 Urabaya bayara 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 Urabaya bayara bayara bayara. Lawatan-Mu Bapa, oh lawatan-Mu Tuhan. Kau jamah, Kau jamah, Kau jamah hati kami. Yes Lord, kami sembah kami sembah sama-sama katakan salibmu telah mengerjakan keselamatan. Ya
terjadi dalam kehidupan kami, kayak mau selalu bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Dan kami mau katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas Tuhan. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh,
dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap firman yang ditaburkan pada hari ini jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan biarlah Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Kau berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu. Biarlah Kau bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah semuanya Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Saudaraku, keluarga adalah merupakan tempat di mana dikatakan lingkungan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi tunggu dulu, keluarga yang bagaimana? Tentunya keluarga yang sehat, ya. Untuk kepedulian terhadap dan sikap hormat terhadap orang tua, anak-anak akan mendapatkan pelajaran paling berarti dengan mengamati bagaimana cara ibu dan ayahnya menghormati kakek dan neneknya. Nah, inilah di level inilah anak-anak mulai belajar tentang etika dan moral sebelum dia berangkat dewasa untuk boleh belajar tentang kebenaran firman yang lebih lanjut. Tahap pertama dimulai dengan pengamatan. Karena apa? Karena keluargalah tempat anak-anak bertumbuh di mana mereka ada bersama dengan orang tuanya. Nah, jika anak-anak melihat cara kita sebagai orang tua mengurus orang tua kita, mereka akan memahami pentingnya sikap hormat seperti itu. Bagi siapa? Bagi dia dan juga bagi kita pada masa depan. Sikap hormat yang sehat dan praktis menjadi pemberian yang tak ternilai diberikan oleh generasi kepada generasi selanjutnya. Tapi sikap tidak hormat itu akan menjadi contoh yang berbahaya yang akhirnya akan berbalik menimpa kita. Kalau kita lihat contoh di dalam kehidupan nyata, kita boleh mendengar, kita boleh melihat ada kasus di mana seorang anak membunuh orang tuanya sendiri, ada kasus di mana anak memperkosa orang tuanya sendiri, dan banyak tingkah laku anak yang salah. Sehingga akhirnya apa? Menimbulkan permasalahan pada akhirnya. Nah, untuk itulah Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, mengatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bayangkan saudaraku, orang tidak beriman saja sudah buruk. Paulus mengatakan ini lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, hati-hati, kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam keluarga, sehingga dikatakan keluarga yang sehat. Untuk itu mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Titus 2 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Puji nama Tuhan. Untuk khotbah pada hari ini, saya ambil tema adalah keluarga sehat.
Nah, di dalam Titus 2, Paulus menekankan apa yang harus dilakukan oleh pribadi-pribadi di dalam sebuah keluarga yang sehat. Ya, dalam suratnya ini memang Paulus menyinggung tentang cara hidup benar di dalam gereja. Secara khusus dapat diartikan gereja adalah sebuah keluarga. Kita akan lihat bagaimana Paulus menekankan hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mari kita lihat. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Paulus memerintahkan kepada Titus untuk memberitakan tentang ajaran yang sehat. Inilah sebenarnya isi dari iman kita, ajaran yang sehat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mengenali ajaran yang sehat? Ya kan? Ajaran yang sehat tersebut adalah memadukan pengetahuan dan juga pengertian yang benar dengan praktek yang konsisten. Itulah ajaran yang sehat. Dan itu hanya bisa didapat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan semuanya harus bersandarkan, harus berlandaskan kepada Yesus Kristus. Dari situlah akan menghasilkan perilaku dan tindakan yang baik secara konsisten. Ya, sekali lagi, ajaran yang sehat hanya bisa didapatkan melalui pembacaan perenungan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, bersandarkan hanya kepada Yesus Kristus. Itulah ajaran yang sehat. Ini yang ditekankan Paulus kepada Titus. Ini yang ditekankan Paulus kepada setiap keluarga-keluarga untuk memiliki keluarga yang sehat. Nah, dengan demikian orang beriman harus memiliki landasan berupa kebenaran Alkitab. Supaya apa? Supaya mereka tidak terombang-ambingkan oleh kefasihan para guru-guru palsu, kehancuran akibat keadaan yang dunia kuasai sekarang. Karena banyak sekali pengajaran palsu, hal-hal yang akhirnya membuat orang terombang-ambing dan akhirnya jauh dari Tuhan. Dan itu dibawa ke dalam keluarga. Oleh siapa? Oleh imam. Ini yang harus kita jaga. Nanti kita akan lihat selanjutnya ya. Kemudian saudaraku, Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan lack of knowledge atau kurangnya pengetahuan. Inilah saudaraku, yang harus kita cermati hari-hari belakangan ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan ajaran yang sehat. Kita harus banyak waktu untuk merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Dan tadi dikatakan, lakukan secara konsisten. Benar orang mengatakan, tidak perlu tahu banyak, hanya satu dan lakukan. Tidak salah. Tapi kebenaran firman Tuhan itu sangat banyak dan harus dibaca dan dimengerti dan lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran guru-guru palsu. Ini yang ditekankan. Makanya Paulus menginstruksikan kepada Titus di dalam ayatnya yang pertama tadi, ya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, untuk kemudian yang berikutnya, ayat kedua mengatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Saudaraku, di dalam satu keluarga pasti terdiri dari orang tua, dewasa, dan anak-anak. Ya, ini keluarga yang lengkap. Paulus menasihati Titus tentang bagaimana membantu berbagai orang di dalam keluarga.
kepada laki-laki yang tua, ya kan? Bisa diartikan setiap imam di dalam rumah tangga. Dia harus bisa mengajar keluarganya dengan perkataan dan juga dengan teladan. Tadi, ajaran yang sehat. Pelajari, lakukan, dan jadikan teladan. Ini untuk setiap imam di dalam di dalam keluarga. Setiap pemimpin-pemimpin khususnya. Untuk apa? Untuk bisa mengajarkan kepada keluarganya. Ya, jadi setiap imam-imam, ayo. Jangan kendor katanya. Ya. Tingkatkan terus keintiman kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya keluarga kita mendapatkan hal yang benar, ajaran yang sehat. Ya, kemudian ayatnya yang kedua itu dikatakan tadi sudah kita dengar yang bijaksana, sehat dan lain-lain. Kaum pria, kaum imam, imam-imam di dalam kepala keluarga, di dalam keluarga, lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ayatnya yang ketiga, namun sebelum itu kita lihat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal-hal seperti ini. Kuncinya satu, penguasaan diri bagi setiap imam di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Jaga hatimu dari setiap hal-hal yang tidak berkenan. Supaya apa? Supaya engkau benar-benar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya bisa memberikan teladan. Untuk itu dibutuhkan hikmat dan kecerdasan untuk bersikap bijaksana. Dan menguasai keinginan, perkataan dan hawa nafsu mereka. Supaya nampak karakter Kristus di dalam hidupnya. Inilah caranya nilai-nilai diteruskan dari generasi ke generasi. Ya. Kemudian ayat ketiga dan keempat. Paulus menekankan kepada perempuan-perempuan tua, kemudian mengajarkan, mendidik kepada perempuan-perempuan muda. Ini boleh diartikan sebagai istri-istri. Mereka ini hendaknya belajar dengan cara Kristiani, yaitu mengasihi suami, mengurus anak-anak dengan baik, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, juga rajin beribadah. Artinya, sebagai tiang doa, sebagai penolong suami di dalam kehidupan rumah tangga, istri-istri dituntut untuk mampu juga menopang suami dan memberikan didikan yang baik kepada anak-anak. Ya, karena apa? Karena teladan bukan hanya dari suami atau imam, tapi teladan juga diberikan, dilihat dari istri atau kaum wanita di dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian dapat menjadi suami istri sebagai contoh. Tadi dikatakan anak-anak akan melihat bagaimana kondisi ayah dan ibunya, sehingga mereka bisa meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan keluarga yang sehat. Nah, kemudian ayat ke-6 mengatakan seperti ini. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat ke-6 pesan Paulus ditujukan kepada anak-anak, termasuk mereka yang remaja dan dewasa. Belum menikah ya. Jika masih usia anak-anak, maka mereka akan mendengar apa yang dikatakan oleh para orang tua. Tapi masalah akan mulai timbul pada usia anak-anak bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kalau kita lihat di luar sana,
Banyak kejadian terjadi pada usia-usia pertumbuhan seperti ini. Remaja dan dewasa, mereka mulai memberontak. Mereka mulai berpikir dengan caranya sendiri. Nah, bagaimana supaya bisa pesan yang harus disampaikan orang tua sampai kepada mereka? Nasihat untuk mereka ini sangat penting. Ya, anak-anak muda juga harus menyadari benar bahwa mereka itu tidak sama dengan generasi ayah ibu mereka. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bayangkan saudaraku, kalau anak-anak muda mungkin diberikan lagu Tuhan Yesus setia, mungkin mereka mengatakan, waduh, itu lagunya Oma Opa. Ya kan? Mereka mau lagunya yang, wah, pujian yang sekarang kan menghentak-hentak seperti itu, walaupun lagu pujian rohani, ya kan, tidak masuk buat mereka. Bagaimana caranya? Anak-anak muda harus membuka pikiran mereka lebih luas. Inilah fungsi daripada ayah dan ibu mereka di dalam memberikan ajaran yang sehat, memberikan pengertian yang luas kepada mereka, sehingga mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, sesuaikan dengan apa, sehingga pada saat mereka menerima kebenaran itu, mereka pun dapat mengaplikasikannya di dalam dunia mereka. Ya, anak-anak muda harus membuka pikiran mereka lebih luas, sehingga mereka mampu menerima kebenaran firman Tuhan dan diaplikasikan di dalam dunia mereka tanpa menyimpang dari kebenaran tersebut. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, oleh karena itu orang-orang muda, anak-anak muda, mari bergerak di dalam kegerakan. Sekarang dikatakan generasi Yeremia, bangkit. Tapi jangan menyimpang dari kebenaran itu. Ya, karena apa? Karena di masa-masa usia tersebut kalian dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, menjadi anak-anak muda yang akan menuju dewasa dan akan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang sejati. Nah, kemudian pada ayat yang ke-7 dan 8, Paulus menekankan kepada Titus dan kepada kita semua untuk menjadi teladan. Di dalam masyarakat Yunani kuno, peranan suami atau ayah tidak dipandang sebagai peranan mengasuh, tetapi hanyalah sebagai peranan fungsional. Pada zaman sekarang, ini masalahnya banyak anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga di mana sang ayah sebagai imam dan kepala keluarga mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada istri dan anaknya. Ya kan? Sehingga banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan akibat hal seperti ini. Kita bisa lihat di dalam satu keluarga seperti saat sekarang ini, dengan kondisi teknologi, apalagi masa pandemi seperti ini, semuanya kalau sudah ada di dalam rumah, pegangannya masing-masing, handphonenya masing-masing, gadgetnya masing-masing, ayahnya sibuk dengan Zoom-nya sendiri, ibunya sibuk dengan Zoom-nya sendiri, anak-anaknya juga sibuk dengan Zoom-nya sendiri, sehingga mereka semuanya sibuk dengan masing-masing gadgetnya. Ini yang harus diperhatikan. Teknologi tidak boleh mengambil ajaran yang sehat di dalam sebuah keluarga. Teknologi tidak boleh mengambil damai sejahtera untuk keluarga-keluarga.
teknologi harus sejalan dengan damai sejahtera di dalam keluarga. Kita jangan diperbudak oleh teknologi, tapi teknologi harus ada di bawah kita dan kita kendalikan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian, keluarga yang sehat, ada teladan dari orang tua, ada didikan yang benar di dalam keluarga, dan anak-anak bisa menteladani apa yang orang tuanya contohkan di dalam kehidupannya. Saudaraku, mereka masih mempunyai anggapan bagi orang tua, ya, ayah-ayah yang menelantarkan tadi. Mereka itu masih mempunyai anggapan bahwa didikan kepada anak itu adalah tugas dan tanggung jawab sang ibu. Tidak seperti itu. Sebagai orang tua, ayah dan ibu punya tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, tadi saya sudah katakan, teknologi tidak boleh memperbudak keluarga. Teknologi harus dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, ingat, Titus diperintahkan Paulus juga tentang hal ini. Ya, menjadi teladan wajib. Supaya apa? Supaya mereka pun akan berfungsi hal tentang yang sama pada saat mereka melihat ayah dan ibu mereka untuk di kemudian hari. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah mudah menjadi teladan? Saudaraku jawab masing-masing. Ya. Melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Paulus tekankan kepada Titus dan kita semua, dengan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang sekitar kita, membutuhkan suatu integritas yang berasal dari mana? Dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara seksama dan konsisten. Itu kuncinya. Ya, ini terutama penting ketika kita mengajar atau memberikan nasihat kepada keluarga kita, komunitas kita, tentang masalah-masalah rohani, tentang masalah-masalah moral yang baik di dalam Kristus. Ya, ini yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ajaran yang sehat. Kita semuanya tentu wajib melakukan bagian-bagian kita di dalam keluarga kita. Saya tidak mengajarkan parenting pada hari ini, saudaraku. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, apa yang harus dilakukan bagi keluarga-keluarga yang mau sehat di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ajaran kehidupan yang benar, ajaran yang sehat, itu hanya didapatkan di dalam Alkitab. Yang kedua, keluarga yang sehat adalah keluarga yang sehat secara rohani dan jasmani. Ya, karena apa? Kaya saja tidak cukup, pintar saja tidak cukup. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang sehat secara rohani dan jasmani. Kemudian yang ketiga, teladan dari ayah dan ibu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi hati-hati, kita tadi sudah bahas, ya, teladan apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, tanpa firman Tuhan tidak ada makanan yang sehat di dalam keluarga. Artinya makanan tanda kutip, firman Tuhan. Ini hal yang pokok. Ya, sehingga dengan demikian pada saat kita bisa mendapatkan keluarga yang sehat, melalui ajaran-ajaran yang benar, ya kan? Maka berkat dan kasih karunia Tuhan akan turun melingkupi keluarga dan bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Kau bukakan kebenaran firman-Mu tentang keluarga yang sehat di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, firman ini jatuh di dalam setiap tanah hati kami yang subur. Dan mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman untuk kami boleh melakukannya. Karena tanpa Engkau, sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa. Berkati, urapi setiap keluarga-keluarga, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Tuhan, Kau pakai kami terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari angkatlah tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang telah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan kita sudah memuji serta meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, atas hadirat-Mu yang kami nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau yang sangat baik bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu yang mendidik dan mengajari kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang mengelola Tuhan, sehingga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, persembahan dapat ditransfer ke rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ibadah Minggu 4 Juli 2021 akan disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik di rumah masing-masing. Pengumuman yang kedua, kami mengundang seluruh jemaat GBI Green Wisata untuk dapat mengikuti menara doa melalui aplikasi Zoom. Di sana kita dapat menikmati hadirat Tuhan sama-sama dan menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan bersama-sama. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Juli 2021 jam 7 malam. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. Pengumuman yang ketiga, rumah doa dilaksanakan setiap hari Kamis jam 10:30 siang melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan serta memiliki waktu di siang hari. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan serta berdoa bagi bangsa, negara kita dan kota kita. Pengumuman yang terakhir, doa fajar khusus pria akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Kami mengundang bagi pria-pria yang sudah menikah maupun belum menikah untuk sama-sama masuk dalam komunitas ini. Saya percaya kita akan dibangun, diberkati, dan diubahkan di komunitas ini. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.